No. Chen Yuan tidak menurut. Dia langsung mengabaikan pengakuan Lin Sutong. Bisakah kau berhasil melewati bencana? Bukan urusanku. Bisakah kita berhenti saling beradu kekuatan? Lewati cobaan itu perlahan-lahan sendiri, aku tidak akan ikut campur urusanku. Chen Yuan benar-benar berpikir begitu dalam hatinya. Tapi memikirkan 20 miliar poin peningkatan, jika benar-benar dikurangi. Itu mungkin akan membuat Nima langsung menjadi angka negatif. Aku khawatir serangan balik beberapa anjing penjilat tingkat dewa mungkin tidak dapat menutupinya. Lupakan saja, biarkan avatar Kaisar Putih melihatnya. Dengan koordinat ruang yang diberikan oleh avatar Kaisar Putih, aku bisa tiba kapan saja. Jika cobaan itu benar-benar gagal, kerugiannya benar-benar terlalu besar, benar-benar tidak perlu emosional. Chen Yuan akhirnya kembali sadar. Saat ini, klon Kaisar Putih kebetulan berada di galaksi kecil dekat tata surya. Tidak pergi jauh juga. Tiba-tiba terjadi fluktuasi spasial, dan sesosok berjubah ungu muncul dari kehampaan. Bawahan harus tunduk kepada Tuan, kata Yang Mulia Zidian dengan rasa takut yang masih terpancar di wajahnya. Untungnya, dia berhasil lolos dengan cepat. Saat Chen Yuan melewati bencana, beberapa kaisar dewa kosmik teralihkan dari pandangan mereka dan berhasil lolos dari pengepungan ras manusia yang kuat. Jika tidak, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Tata surya telah dikelilingi oleh manusia-manusia kuat, dan identitasnya sebagai agen rahasia Yang Mulia Zidian mungkin akan segera terungkap. Jika dia tidak lolos sekarang, kapan lagi? Sekarang dia mungkin tidak bisa kembali ke wilayah manusia, dan sampai dia menemukan parasit baru, dia hanya bisa sementara waktu bergaul dengan Kaisar Putih. Saat avatar Kaisar Putih melihat Yang Mulia Zidian, dia langsung membeku sesaat. Tetapi segera kembali sadar, dan sebuah gambaran ingatan muncul di benaknya. Yang Mulia Zidian ini juga agen rahasia parasit. Orang tua ini adalah wakil presiden Asosiasi Pedagang Galaksi Teran. Dia bertanggung jawab atas perdagangan dan perniagaan ratusan wilayah galaksi, dan telah mencapai posisi otoritas tinggi di antara para pemimpin tertinggi aliansi Teran. Bahkan menyamar. Bangun, kata klon Kaisar Putih dengan nada tenang. Tuanku, para pencuri manusia ini benar-benar terlalu sombong. Apakah Anda ingin kami mengumpulkan pasukan orang suci untuk menyerang Bima Sakti dan merebut kembali harta rahasia Dewa Agung? Yang Mulia Zilan menyarankan dengan wajah setia. Kita akan membicarakan ini nanti, aku masih ada urusan. Suara Bai Huang baru saja terdengar. Di langit berbintang di depan, hampir 1 miliar kilometer jauhnya, terdapat kumpulan awan yang mengepul di seluruh langit. Area yang dicakup oleh awan perampokan itu mungkin lebih dari 100 miliar kilometer. Apakah ini kesengsaraan iblis Kaisar Dewa, dan hukuman mata surga, dan kesengsaraan Dewa Lubang Putih? Aku melihat seorang wanita berdiri dengan bangga di kehampaan di tengah tempat awan malapetaka berkumpul, dengan sebuah manik ilahi tergantung di atas kepalanya. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan keberuntungan yang bergulir. Ini, artefak peradaban tingkat 9, bola keberuntungan. Jadi begitulah keadaannya, Tuhan itu bijaksana. Wanita ini membawa manik ilahi penciptaan, tetapi menghadapi 3 cobaan sekaligus, itu mungkin tidak cukup. Jika dia berhasil mengatasi cobaan itu, dia pasti akan jatuh ke dalam keadaan yang sangat lemah untuk waktu yang singkat. Tuhan pasti akan dapat menyelamatkannya. Dia dipenggal dan mendapatkan bola penciptaan ilahi. Jika dia gagal melewati cobaan, bola keberuntungan, sebagai artefak peradaban tingkat 9, tidak akan rusak, dan Tuhan juga bisa mendapatkan bola keberuntungan. Para kaisar kosmik manusia itu semua memperhatikan harta rahasia Dewa Master, tetapi mereka tidak tahu bahwa 2 artefak peradaban tingkat 9 terpenting dalam harta rahasia Dewa Master, Menara Waktu dan Manik Keberuntungan, akan menjadi milik Sang Master. Jika Tuhan mendapatkan bola penciptaan lagi, Dewa Penguasa Alam Semesta akan benar-benar tak terkalahkan, cukup untuk menyapu alam semesta. Yang Mulia Zidian berpura-pura pintar dan mulai menganalisis. Oke, karena kau sudah mengatakannya, maka Kaisar akan mengakuinya. Yang Mulia Zidian ini dapat mendaki ke puncak aliansi ras manusia selangkah demi selangkah, dan dia mungkin tetap bersamanya, yang akan mempermudahnya untuk menembus puncak ras parasit. Benar, Kaisar memang memiliki niat seperti itu. Akhirnya, malapetaka Lin Sutong mulai terjadi. Pada kali ini, sudah ada beberapa pembangkit tenaga kosmik memasuki pintu masuk ruang penyimpanan rahasia. Ini adalah pecahan dari cakram keberuntungan ilahi. Ya Tuhan! Tiba-tiba kerumunan orang berseru serempak. Fragmen-fragmen cakram keberuntungan ilahi dianggap sebagai harta karun di tanah suci umat manusia. Hanya mereka yang memasuki tanah suci ke-9 yang berhak mendapatkan pencerahan. Dan di gerbang harta karun rahasia penguasa waktu, terdapat fragmen cakram keberuntungan ilahi. Teks-teks ilahi kuno dapat dipahami dengan mudah. Ini hanyalah kesempatan yang luar biasa. Untuk menembus kekuatan Ratu Dewa Kosmik, seseorang harus memahami sebanyak mungkin teks-teks ilahi kuno.
Karena pemahaman kitab suci ilahi kuno akan memainkan peran besar di masa depan ketika memasuki lautan kekacauan untuk menempa jiwa abadi. Ada perbedaan besar antara aturan lautan kekacauan dan bagian dalam alam semesta. Oleh karena itu, kekuatan hukum yang telah Anda pahami tidak dapat digunakan secara normal di lautan kekacauan. Hanya dengan memobilisasi kekuatan para dewa kuno, mengucapkan hukum, dan membentuk tubuh yang mandiri, sebagian dari kekuatan hukum dapat dikerahkan di lautan kekacauan. Ini seperti kamu, makhluk darat, jika kamu pergi ke laut, kamu pasti tidak akan beradaptasi. Efektivitas tempur pasti akan sangat berkurang. Bahkan mungkin akan kehilangan efektivitas tempur sepenuhnya. Hanya dengan belajar berenang terlebih dahulu, atau memiliki peralatan menyelam, kamu dapat beradaptasi dengan lingkungan lautan kekacauan. Dengan cara yang sama, menguasai naskah ilahi kuno berarti menguasai keterampilan untuk bertahan hidup di lautan kekacauan. Ini benar-benar luar biasa. Untuk harta karun rahasia seperti itu, nilai fragmen cakram dewa penciptaan ini saja sudah tak ternilai. Jika kamu bisa memasuki harta karun rahasia Dewa Agung, peluangnya pasti tak terbayangkan. Beberapa pembangkit tenaga kosmik tanpa sadar melirik Chen Yuan. Jelas, alasan Yan Zong begitu menentang langit adalah karena dia bisa menembus peringkat ke-10 yang mulia di usia muda. Tak perlu dikatakan, bakatnya yang tak tertandingi, kuncinya adalah kesempatannya. Bagaimana mungkin dia bisa menyimpang sampai sejauh itu tanpa berbagai manfaat yang diperoleh dari harta rahasia guru ilahi? Dan wanita yang baru saja keluar dari 3 cobaan. Jelas, pihak lain tidak terlalu kuat sebelum memasuki ruang rahasia guru ilahi, dan dia mungkin hanya penduduk bumi biasa. Tetapi penduduk bumi dapat menjadi pembangkit tenaga peringkat ke-7 Kaisar Dewa dalam sekejap, peningkatan seperti itu sungguh luar biasa. Selain itu, Bai Huang juga mendapatkan menara waktu, artefak tertinggi peradaban tingkat ke-9, di dalam harta karun rahasia penguasa ilahi. Sialan. Memikirkannya seperti ini membuatku iri. Ketiga orang yang memasuki harta karun rahasia dewa semuanya secara kebetulan melawan surga. Mereka semua berasal dari Kaisar Dewa, atau mendapatkan artefak peradaban tingkat ke-9. Meskipun Tuan Yan belum menembus alam Kaisar Dewa, dia sudah memiliki kekuatan untuk melawan Kaisar Dewa puncak alam semesta. Jadi itu dihitung sebagai satu. Memikirkannya, para pembangkit tenaga kosmik yang kembali sadar ini, bahkan mulai bernapas cepat. Memasuki ruang rahasia dewa, Anda pasti bisa menghasilkan uang tanpa kehilangan uang. Sekelompok pembangkit tenaga kosmik bersiap untuk menyerbu masuk. Dengan kilatan, Chen Yuan berdiri di depan semua orang. Paksaan terhormatnya yang tirani dan mendominasi keluar dari tubuhnya, dan langsung menyapu semua orang ke belakang. Anak Chen Yuan, apa maksudmu? Aku adalah penguasa galaksi yang ditunjuk oleh petinggi aliansi ras manusia. Bumi ini adalah wilayah pribadi dewa. Jika kalian ingin memasuki harta karun rahasia dewa untuk mencari peluang, bukankah kalian harus meminta persetujuan dewa terlebih dahulu? Chen Yuan melambaikan tangannya dan berkata dengan percaya diri. Sungguh sombong, apakah kau masih ingin menghentikan beberapa kaisar dewa untuk menjelajahi harta karun rahasia dewa? Harta karun rahasia dewa ini adalah kekayaan seluruh umat manusia. Sejak kapan itu menjadi wilayah pribadimu? Bahkan jika kau adalah penguasa galaksi, kau tidak berhak menghentikan kami memasuki harta karun rahasia dewa. Seorang tokoh alam semesta berkata dengan wajah penuh percaya diri. Tentu saja aku tidak akan menghentikan yang mulia Kaisar Dewa. Kaisar Dewa alam semesta adalah anggota berpangkat tinggi dari aliansi ras manusia. Untuk memasuki kehidupan kosmik di bumi, kalian harus membeli tiket. Tidak ada aturan, tidak ada lingkaran, karena kalian telah memasuki wilayah pribadi dewa ini, kalian harus mengikuti aturan dewa ini. Chen Yuan berkata dengan wajah tegas. Petik 2. Jika kalian ingin mengambil keuntungan, manfaatkanlah kesempatan yang ada, tidak ada jalan keluar. Mengingat konfrontasi Chen Yuan dengan Kaisar Dewa Perang yang berada di puncak kekuatannya barusan, dia tidak berada dalam posisi yang bully. Wajah para penguasa alam semesta yang ingin memaksa masuk tiba-tiba menjadi sangat muram. Yang mulia Sui Huang, tindakan Chen Yuan terlalu otoriter, mohon minta Yang mulia Sui Huang untuk mengambil keputusan bagi kami. Kata-kata Chen Yuan benar. Karena dia adalah penguasa galaksi Bima Sakti yang diakui oleh para petinggi aliansi ras manusia, ini memang wilayahnya. Selain itu, Chen Yuan adalah anggota Akademi Para Suci saya. Kata-katanya juga mewakili makna Akademi Para Suci. Memang perlu ada ambang batas untuk memasuki gudang rahasia bumi, jika tidak, apa gunanya jika begitu banyak orang berdatangan. Begitu Sui Huang mengatakan ini, semua orang tercengang. Sungguh tak terduga bahwa Yang Mulia Kaisar Salju, Kaisar Dewa Abadi yang selalu tidak memihak, akan begitu bias. Ini seperti bernapas dengan Chen Yuan melalui lubang hidung yang sama. Keberpihakannya terlalu jelas, bukan? Chen Yuan melirik Sui Huang, tetapi dia tidak menyangka bahwa tingkat kesukaan di kepala pihak lain telah meningkat menjadi 50 poin. Gu Ying,
Han Suang, beri hormat kepada Yang Mulia Permaisuri Xuanling. Ratu, saya ada hal penting yang ingin saya laporkan. Begitulah. Permaisuri Xuanling dengan tenang melirik Gu Ying. Kali ini, alasan mengapa Kaisar Putih dari ras asing dapat melacak keberadaan Putra Langit kapan saja adalah karena anggota tingkat tinggi dari aliansi telah bercampur dengan mata-mata dari ras parasit. Dan ada dua mata-mata. Yang pertama adalah Yang Mulia Zidian, Ketua Kamar Dagang Perdagangan Galaksi, dan yang lainnya adalah kakak dari Akademi Para Santo, Si Tukong. Ketika Gu Ying mengatakan ini, semua orang terkejut. Bab 1482. Terkejut. Sangat terkejut. Yang Mulia Zidian sudah termasuk dalam puncak Yang Mulia semesta di antara umat manusia. Dapat memperoleh banyak informasi rahasia tingkat tinggi internal. Para tokoh kuat di tingkat ini sebenarnya telah disusupi oleh parasit, yang cukup untuk membuat Kaisar Dewa murka. Tapi sekarang, Yang Mulia Gu Ying mengatakan bahwa kakak laki-laki Seng Xianyuan juga merupakan agen rahasia parasit. Ini lebih dari sekadar kemarahan, ini adalah tamparan di wajah semua pemimpin puncak aliansi klan. Nama Kongkong Sengzi telah mengguncang galaksi selama 10 tahun. Siapa di aliansi umat manusia yang tidak mengenalnya, siapa yang tidak mengenalnya. Dia hampir menjadi pemimpin legendaris generasi muda. Telah ditiru, tidak pernah terlampaui. Dia bangkit dari yang sederhana, dan menjadi idola bagi semua orang kecil untuk diperjuangkan. Dia membiarkan semua orang tahu. Dia, Si Tukong, seorang pemuda yang lahir di planet peradaban tingkat rendah kedua, menjadi putra penerus melalui kerja kerasnya sendiri. Pada akhirnya, dengan skor nomor 1 dalam daftar, ia diterima di Akademi Bijak Beradab tingkat ke-9. Kemudian, ia menembus jalan galaksi neraka di Akademi Para Suci. Dan di usia kurang dari 1 juta tahun, kekuatannya telah menembus Yang Mulia semesta yang tak terkalahkan. Ia terus mengalahkan Tian Jiao, menekan segala macam ketidakpuasan. Potensi dan kekuatannya semakin luar biasa seiring berjalannya waktu. Dan para putra surgawi yang dulu berada di peringkat lebih tinggi darinya telah ia lampaui dan jauh tertinggal. Dan Si Tukong sejauh ini, dan juga satu-satunya di seluruh umat manusia, yang berada di daftar hitam alam semesta. Dan berada di peringkat nomor 96 dalam daftar hitam alam semesta. Ini cukup untuk membuktikan kehebatannya. Jika terbukti bahwa Si Tukong adalah agen rahasia dari ras parasit, maka wajah umat manusia akan benar-benar hancur. Dan akan dicemooh oleh miliaran ras di alam semesta. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Sengzi Kongkong menjadi agen rahasia parasit? Bukankah jiwanya telah diuji sebelum memasuki Akademi Para Suci? Yang Mulia Gu Ying, Anda boleh makan sepuasnya, tetapi Anda tidak boleh bicara sembarangan. Masalah ini benar adanya. Si Tukong telah dikuasai oleh ras parasit, Kaisar Dewa Alam Semesta. Inilah yang dia sendiri akui ketika menghadapi binatang Kaisar Putih Raksasa. Insiden ini tidak hanya disaksikan oleh Han Suang dan aku, tetapi juga oleh keempat penguasa yang diam-diam dikirim oleh Yang Mulia Kaisar Salju untuk melindungi Putra Langit. Jika kau tidak percaya, kita bisa menghadapinya secara langsung. Lalu bagaimana mungkin Kaisar Putih, sebagai yang mulia tertinggi di alam semesta, salah paham tentang aura parasit Si Tukong? Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Kata Yang Mulia Gu Ying dengan yakin. Jelas, Yang Mulia Gu Ying tidak perlu menuduh Si Tukong melakukan kejahatan yang tidak beralasan. Apa yang dikatakannya begitu tegas sehingga jelas benar. Jelas tidak realistis untuk berbohong di depan Kaisar Dewa Alam Semesta. Jika ada sedikit kebohongan, itu akan terungkap. Apakah Putra Suci Kongkong ini benar-benar agen rahasia dari ras parasit? Dia memiliki harapan besar dari para petinggi ras manusia. Kudengar Akademi Para Bijak menghabiskan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk membina Si Tukong, dan karena itulah dia bisa masuk daftar hitam alam semesta. Apakah perlu membina pembangkit tenaga tak tertandingi untuk ras parasit seperti Putra Asura saat itu? Seorang yang mulia alam semesta berkata dengan wajah tajam. Senior, apa itu daftar hitam? Hunyuan Sengzi bertanya dengan penasaran. Anda tidak dapat mengakses daftar hitam untuk saat ini. Semua daftar peringkat di dalam ras manusia hanyalah kompetisi bakat ras manusia itu sendiri. Dan di alam semesta yang luas dan tak terbatas ini, bakat ras manusia sebenarnya tidak mendominasi, jadi di antara kesombongan ras manusia, sangat sedikit orang yang dapat masuk ke daftar hitam alam semesta. Karena daftar hitam kosmik adalah kompetisi untuk kesombongan terkuat dari ratusan juta ras di seluruh alam semesta, bukan hanya satu ras manusia. Dan daftar hitam mengacu pada penjahat terkuat yang berusia kurang dari 100 juta tahun dan yang kekuatan dan bakatnya dapat berada di peringkat teratas di alam semesta. Saat ini, Si Tukong berada di peringkat ke-96. Seorang yang mulia semesta menjelaskan sambil menghela napas. Begitu kata-kata itu keluar, Putra Suci Hunyuan, Putra Suci Nirvana, dan Putra Suci Tongtian tiba-tiba menyadari. Rasanya seperti membuka dunia baru.
Ternyata Yang Mulia Semesta yang tak terkalahkan, yang berusia kurang dari 100 juta tahun, hanya berada di peringkat ke-96 dalam daftar hitam semesta, hampir di tahap akhir. Bahkan mungkin akan dikeluarkan dari daftar. Betapa mengerikannya 10 besar dalam daftar hitam itu. Sebenarnya, bukan hanya 10 besar dalam daftar hitam, tetapi 50 besar dalam daftar hitam adalah monster super yang berusia kurang dari 100 juta tahun dan tingkat kekuatannya telah menembus Kaisar Dewa Kosmik. Adapun 10 besar dalam daftar hitam, mereka mungkin telah menembus Kaisar Dewa Alam Semesta sebelum usia 100.000 tahun. Sungguh mengerikan. Dengan diperkenalkannya sang terhormat, beberapa talenta terbaik yang hadir semuanya terkejut tanpa alasan. Kaisar Alam Semesta yang berusia kurang dari tahun. Jangan terlalu mengada-ada. Tampaknya alam semesta begitu besar sehingga sulit dibayangkan. Meskipun mereka lahir dengan kekuatan besar dan telah mendapatkan informasi yang baik sejak kecil, mereka masih memiliki pemahaman yang baik tentang miliaran ras di alam semesta. Tetap saja hanya setetes air di lautan. Pada saat ini, wajah Permaisuri Xuanling juga mulai muram. Matanya tertuju pada Kaisar Salju. Karena si Tukong lahir di Akademi Para Bijak, bagaimana menangani masalah ini masih bergantung pada keinginan Sui Huang. Siapa bilang aku diculik oleh Kaisar Dewa Asing? Itu hanya tindakan sementara bagiku untuk menipu Kaisar Putih. Hanya sebuah suara jernih yang menggema di kehampaan. Aku melihat si Tukong mengenakan jubah putih, dengan satu tangan di punggungnya, berjalan keluar dari riak di kehampaan. Begitu dia muncul di panggung, dia penuh dengan aura kerajaan. Temperamennya yang angkuh dan tak tertandingi langsung ditampilkan sepenuhnya olehnya. Bukankah ini nafas alam semesta yang mulia, apakah ini? Ya, aku akui aku memiliki nafas jiwa parasit, tetapi aku tidak pernah diculik oleh parasit. Hanya karena aku memurnikan jiwa parasit yang kuat, memperoleh metode kultivasi jiwa parasit, dan meniru nafas jiwa, aku menipu Kaisar Putih. Para Kaisar Dewa Senior, jika Anda masih ragu di hati Anda, saya bersedia menerima ujian jiwa. Si Tukong berkata terus terang. Rupanya si tua keenam ini ingin menjadi agen ganda, untuk memiliki kedua sisi. Tidak masalah apakah kau parasit atau manusia. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Setelah kata-kata si Tukong, suara itu menghilang. Tiba-tiba, di kehampaan alam semesta, penglihatan itu muncul kembali, dan galaksi berubah tiba-tiba. Apakah ini kesengsaraan iblis Kaisar Dewa? Benar sekali, apakah si Tukong akan mampu menembus pertahanan Kaisar Dewa Alam Semesta? Sepertinya langkah paling penting telah selesai. Selama dia selamat dari bencana Kaisar Dewa, dia akan menjadi satu-satunya Kaisar Dewa Kosmik yang berusia kurang dari 1 juta tahun di antara umat manusia. Mungkin peringkatnya di daftar hitam alam semesta juga akan meningkat pesat. Terlalu mengagumkan, Kaisar Alam Semesta yang berusia kurang dari 1 juta tahun. Apakah semua penjahat ini sudah gila? Pertama, Tuan Yan melewati kesengsaraan ilahi 9 warna, dan kultivasinya langsung menembus peringkat ke-10 yang mulia, dan sekarang Putra Kongkong akan menembus Kaisar Dewa Alam Semesta lagi. Dan dia bukan Kaisar Dewa Alam Semesta biasa. Situ Zunkong selalu tak terkalahkan di level yang sama. Dia pernah bertarung melawan bos Kaisar Dewa tingkat pertama di tingkat yang mulia, dan dia tidak tertinggal. Dia menembus Ratu Dewa Alam Semesta, dan kekuatannya pasti akan mendapatkan promosi yang menakutkan lagi. Bab 1483. Si Tukong menghabiskan setengah bulan penuh dalam malapetaka Kaisar Ilahi ini. Akhirnya, dia berhasil melewati cobaan. Tidak terlalu mengejutkan. Lagi pula, dia adalah penjahat tertinggi dalam daftar hitam alam semesta, jadi dia secara alami memiliki kartu truf untuk berhasil dalam cobaan. Ini terlalu mengagumkan, aku tidak tahu harus berkata apa kepada Kaisar Dewa Alam Semesta yang usianya kurang dari 1 juta tahun. Aku khawatir mulai hari ini, Yang Mulia Situ akan mengubah namanya menjadi Kaisar Situ. Dewa ini telah berlatih keras selama 2000 juta tahun, dan tidak pernah bermalas-malasan seharipun. Namun, meskipun begitu, dia hanya berada di peringkat ketiga Yang Mulia. Aku masih ingat 90 tahun yang lalu, ketika Kaisar Dewa Kongkong menjadi orang pertama dalam daftar. Saat itu, aku sudah berada di peringkat kedua Yang Mulia, 90 tahun telah berlalu, dewa itu akhirnya menembus peringkat ketiga Yang Mulia, tetapi Putra Kongkong telah melompat dari peringkat Xinghe semula ke Kaisar Dewa Alam Semesta. Hei! Junior yang awalnya seperti semut itu sudah menghancurkanku. Jika aku bertemu Putra Suci Kongkong lagi, aku takut aku akan tunduk padanya seperti Kaisar Dewa. Seorang kakak dari tingkat ketiga Venerable berkata dengan emosi. Aku tidak tahu siapa yang lebih kuat, Sengsi Kongkong atau Yanzong. Apakah masih perlu dibandingkan? Pasti Tuan Yan. Bakat Tuan Yan sebanding dengan leluhur Tianyuan. Si Tukong lebih dari satu tingkat di bawahnya. Dia bisa berada di tingkat ke-10 Venerable, dan dia bisa melawan Kaisar Puncak. Diperkirakan si Tukong tidak bisa mengejar kuda.
Mungkin satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menembus Kaisar Dewa Alam Semesta terlebih dahulu, tetapi jika Yan Zong diberi 10 tahun lagi, seperti apa jadinya? Aku takut sulit bagiku untuk menilainya. Sekelompok jenius kosmik berdiskusi dengan suara rendah. Saat ini, Si Tukong telah mencapai alam Kaisar Dewa Alam Semesta, seberapa tajam persepsinya. Betapa menggembirakannya bisa berhasil melewati bencana dan menembus level Kaisar Dewa Kosmik. Di antara umat manusia, muncul lagi seorang Kaisar Dewa yang kuat. Tanpa diduga, dia bahkan berhasil menembus level Kaisar Dewa Kosmik. Di mata semut pemakan melon ini, dia sebenarnya tidak sebaik Chen Yuan Junior itu. Seharusnya, momen ini adalah saat kejayaannya yang gemilang, mengguncang galaksi. Tapi yang tak bisa dilupakan semua orang, tampaknya ini adalah kisah kepahlawanan Chen Yuan dalam mengatasi malapetaka Dewa 9 Warna dan melawan Kaisar Putih dari ras alien. Dia adalah Kaisar Dewa Kongkong, dan dia diinjak-injak. Sialan kau. Jelas Lao Su yang pertama kali menemukan harta karun rahasia dewa, tetapi pada akhirnya, pencuri anjing Chen Yuan dan Kaisar Putih memanfaatkannya. Kenapa kau masih mencuri perhatianku sekarang? Tunggu saja, kenapa kau tidak menungguku? Aku pasti akan punya kesempatan untuk bersaing denganmu. Aku hanya tidak percaya kau bisa melawan Kaisar di tingkat terhormat. Wajah Si Tukong menjadi muram. Sekarang setelah cobaan berhasil diatasi, Si Tukong memutuskan untuk kembali ke pintu masuk ruang rahasia dewa dan terus memahami kitab suci kuno. Paling lama 3 bulan, dia pasti akan bisa memasuki harta karun rahasia dewa. Berhenti. Jika kau ingin memasuki ruang rahasia dewa, pergilah ke loket tiket untuk membeli tiket terlebih dahulu. Sesuai perintah pemimpin Chen Yuan, mulai sekarang, siapapun yang kuat di alam semesta yang ingin mendarat di bumi harus terlebih dahulu mengajukan laporan permohonan, dan hanya setelah melewati peninjauan barulah ia berhak memasuki bumi. Si Tukong ternganga, ia tak percaya. Kaisar alam semesta yang agung. Memasuki planet beradab tingkat rendah, kau benar-benar meminta Kaisar untuk mengajukan laporan permohonan. Kau yakin? Apakah kau tahu siapa Kaisar itu? Nada suara Si Tukong menjadi dingin, dan suhu di udara turun puluhan derajat dalam sekejap. Aku tahu, tapi kau tetap harus membeli tiket, ini yang diperintahkan khusus oleh Kepala Chen Yuan. Sebelumnya kau mengirim bawahanmu untuk secara paksa memblokir bumi dengan maksud untuk melanggar hak milik pribadi Kepala Chen Yuan, jadi kau dimasukkan ke dalam daftar orang yang tidak diinginkan oleh Kepala Chen Yuan. Bahkan jika kau adalah Kaisar alam semesta, kau tetap harus membeli tiket. Seorang Tianjiao tingkat bintang yang bertugas memblokir jalan, hampir saja berkata dengan nada kesal. Dia berani. Harta karun rahasia Kaisar ini pertama kali ditemukan oleh Kaisar, dan seharusnya berada di bawah pengelolaan Kaisar. Kualifikasi apa yang dimiliki Chen Yuan untuk menggelapkan kekuasaan pengelolaan harta karun rahasia dewa? Pergi sana, siapapun yang menghalangi jalanku hari ini akan mati. Mengingat kau adalah saudara umat manusia, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, jangan memaksaku untuk membunuhmu. Kata Si Tukong dengan nada mengancam. Kau masih ingin memulai pembantaian? Si Tukong, apakah aku memberimu kehormatan? Siapa yang memberimu keberanian untuk membuat masalah di wilayahku? Hanya suara acuh tak acuh yang terdengar. Detik berikutnya, Chen Yuan keluar dari riak di kehampaan. Ia muncul tepat di atas atmosfer dan berhadapan dengan Si Tukong. Butuh waktu setengah bulan baginya untuk membangun kembali tatanan baru bumi dan mendirikan langit penjaga planet. Dilarang bagi siapapun yang kuat untuk masuk dan keluar bumi sesuka hati. Sulit untuk menjaga ketertiban. Si Tukong benar-benar datang untuk membuat masalah lagi. Terakhir kali kau menyembunyikan bumi, aku belum menyelesaikan urusan denganmu. Apakah kau masih berani bersikap sombong kali ini? Chen Yuan, jangan berpikir bahwa kau mendapat dukungan dari Kaisar Salju Senior, dan Kaisar tidak akan berani menyentuhmu. Jika kau benar-benar berani, apakah kau berani melawan Kaisar ini? Hanya saja kau tidak cukup berkualifikasi. Chen Yuan menggelengkan kepalanya dan mencibir. Zheng Chou tidak punya kesempatan untuk berpura-pura agresif, jadi kau bersikeras datang dan menamparkan wajahku. Kalau begitu, biar ku penuhi keinginanmu. Kau, Si Tukong tidak pernah menyangka pencuri Chen Yuan ini akan begitu sombong. Ini benar-benar tidak masuk akal. Kau adalah dewa alam semesta, berani-beraninya mengatakan bahwa Kaisar alam semesta tidak layak untuk bersaing denganmu. Kaisar ini belum pernah melihat orang yang begitu sombong, seorang junior yang bodoh, berani bertindak lancang di depan Kaisar ini. Berisik. Kuali kekacauan. Keluarlah. Alam semesta diblokir, tekan dunia, kekuatan kekacauan, kunci. Chen Yuan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Kuali kekacauan, artefak tertinggi peradaban tingkat ke-9, langsung dikorbankan. Hampir seketika, Si Tukong ditekan di bawah kuali kekacauan dengan momentum yang tak terkalahkan. Ini, kuali kekacauan. Artefak tertinggi peradaban tingkat ke-9. Bajingan, kau mempermainkanku.
Cepat lepaskan aku. Ah! Petik 2. Si Tukong, hari ini kau dengan paksa menerobos penghalang bumi dan mengacaukan tatanan bumi. Sebagai penguasa galaksi, aku tidak bisa membiarkanmu bersikap lancang. Jika kau menghukumku dengan hukuman kecil hari ini, kau akan menghabiskan 10 tahun untuk memikirkannya dengan wajahmu di dalam kuali kekacauan. Setelah 10 tahun, tergantung pada suasana hati dewa ini, apakah aku akan membiarkanmu pergi. Begitu Chen Yuan mengatakan ini, kengerian menyebar di mana-mana. Itu, Kaisar Dewa Alam Semesta. Awalnya, beberapa orang di sekitar mengira ini akan menjadi pertempuran besar. Tapi tidak ada yang menyangka. Dalam waktu kurang dari 5 detik, si Tukong, yang baru saja menerobos ke Kaisar Dewa Alam Semesta, dengan mudah ditindas oleh Tuan Yan. Mereka langsung ditindas sampai mati. Bahkan tidak ada sedikit pun perlawanan. Ini, bahkan Kaisar Dewa Kosmik pun ditindas. Para pembangkit tenaga kosmik yang sangat tidak puas dengan aturan keras Chen Yuan sebelumnya berkeringat dingin. Dibandingkan dengan si Tukong yang ditindas di kuali kekacauan, mereka hanya perlu membayar sejumlah uang untuk memasuki ruang rahasia dewa, yang terasa jauh lebih hemat biaya. Kata-kata tersebut dibagi menjadi 2 bagian. Tepat ketika si Tukong ditindas oleh Chen Yuan, malapetaka Lin Sutong belum berakhir hingga sekarang. Mengandalkan perlindungan tubuh dari manik keberuntungan, dia berhasil selamat dari mata hukuman dan kesengsaraan lubang putih. Namun, kengerian kesengsaraan iblis Kaisar Dewa yang dia lalui jauh di atas si Tukong. Kesengsaraan iblis Kaisar Dewa yang dialami situ sudah dikenal sebagai kesengsaraan iblis Kaisar Dewa 9 putaran teratas. Dan apa yang harus dihadapi Lin Sutong adalah kesengsaraan iblis Kaisar Dewa 12 putaran. Bab 1484. Ben Zuling akan segera kewalahan. Sebelumnya, untuk membantumu menembus Kaisar Dewa Kosmik, aku telah memberimu banyak kekuatan penciptaan. Kemudian, dalam menghadapi serangan Kaisar Dewa Kosmik Puncak, aku membantumu membentuk kembali tubuh fisikmu berkali-kali. Sekarang setelah 3 malapetaka datang bersamaan, Zuling ini benar-benar kehabisan energi. Guru, mengapa Anda begitu tidak beruntung? Masih ada 3 putaran terakhir dari kesengsaraan iblis Kaisar Dewa, aku benar-benar tidak tahan lagi, Guru, Anda bisa meminta berkah. Roh Mutiara Keberuntungan berkata dengan nada putus asa. Awalnya, menurut desain normal, itu seharusnya lebih dari cukup untuk membantu Lin Sutong berhasil mengatasi malapetaka. Tetapi di ruang rahasia dewa, menghadapi serangan dan pembunuhan Kaisar Putih, itu benar-benar menghabiskan terlalu banyak energi. Gelombang ini belum sempat ditambahkan. Lin Sutong berlari keluar dari ruang rahasia dewa dengan kemauannya sendiri, bersikeras mencari Chen Yuan. Akibatnya, ketiga cobaan itu datang sekaligus, dan aku sama sekali tidak tahan. Manik keberuntungan di atas kepala Lin Sutong, yang telah menghalangi badai yang tak terhitung jumlahnya untuknya, akhirnya meredup Xiao Zhu. Maafkan akulah yang telah merepotkanmu, mungkin kakak Chen Yuan benar-benar tidak akan datang, tapi aku tidak menyangka dia akan datang dan menyelamatkanku, aku hanya ingin melihatnya sekali lagi sebelum dia lenyap menjadi abu, kata Lin Sutong dengan mata yang sangat terpesona. Pada saat ini, dia seolah mengingat masa lalu. Waktu ketika dia pertama kali memasuki kampus universitas mungkin adalah waktu paling bahagia dalam hidupnya. Mungkin dia tidak tahu apa itu cinta. Tapi ada seseorang yang selalu berada di sekitarnya dan sangat peduli padanya. Tidak peduli seberapa keras kepala atau bagaimana aku bertindak, pihak lain akan tanpa syarat mentolerirnya, memahaminya, dan mencintainya. Saat itu, dia terlalu muda untuk tahu apa yang harus dihargai. Aku juga terpesona oleh masyarakat materialistis yang berorientasi pada uang. Hatiku pun semakin lama semakin sombong. Aku tidak menyesalinya sampai aku kehilangannya. Tidak ada yang lebih menyakitkan dari ini dalam hidup. Mungkin, aku benar-benar jatuh cinta pada kakak Chen Yuan di saat-saat terakhir aku kehilangannya, tapi seberapapun aku menyesalinya, itu sia-sia, aku tidak pernah tahu aku memiliki yang terbaik, aku hanyalah orang bodoh. Aku mati-matian berusaha mendapatkan kembali apa yang telah hilang, tapi aku tidak bisa mendapatkannya lagi. Ternyata kehilangan jauh lebih menyakitkan daripada mendapatkannya. Saudara Chen Yuan, jika ada kehidupan lain, aku pasti akan menjadi pacarmu lagi. Aku tidak ingin mendapatkan apapun darimu, aku hanya ingin mencintaimu lagi. Terima saja sebagai penebusan atas hutangku padamu di kehidupan sebelumnya. Mata Lin Sutong berlinang air mata sebening kristal. Dia tidak lagi takut mati. Hanya saja dia merasa sangat menyesal karena meskipun dia mati, dia masih belum dimaafkan oleh saudara Chen Yuan. Tuanku, sepertinya wanita manusia ini gagal melewati cobaan. Haha. Ketika dia gagal melewati cobaan, itu akan menjadi kesempatan emas Tuan untuk merebut bola penciptaan. Kata Yang Mulia Zidian hampir dengan bersemangat. Klon Kaisar Putih diam-diam mengamati situasi Lin Sutong, dan hatinya sangat gelisah. Dalam situasi ini, Kaisar tidak bisa melakukannya sendiri.
Kalau tidak, identitas aslinya akan dicurigai. Kecuali jika Yang Mulia Zidian di sampingnya dipenggal di tempat, tetapi orang ini masih sangat berguna saat ini, akan sangat disayangkan jika membunuhnya. Sepertinya aku masih harus melakukannya sendiri, kalau tidak Lin Sutong pasti akan gagal melewati cobaan, dan itu akan menjadi kerugian penuh sebesar 20 miliar poin peningkatan. Kaisar Putih memikirkannya. Hampir seketika, Chen Yuan, yang berada di sisi lain tata surya, merasakan situasi Lin Sutong saat ini melalui mata Bai Huang. Sial, aku masih harus melakukannya sendiri. Mungkin Lin Sutong melihat situasi ini dan berpikir aku tidak lagi mencintainya. Operasi ini benar-benar terlalu mudah disalahpahami, tetapi Chen Yuan harus melakukannya lagi. Bagaimanapun, kehilangan 20 miliar poin peningkatan benar-benar tidak sepadan. Cukup. Mari kita selamatkan dia untuk terakhir kalinya. Bukan untuk menyelamatkan nyawanya. Hanya saja kerugiannya terlalu besar untuk sepadan. Chen Yuan menyimpan kuali kekacauan. Segera, dia merobeknya dengan santai, menghancurkan ruang hampa, dan bergerak menuju koordinat ruang tempat avatar Kaisar Putih berada puluhan tahun cahaya jauhnya. Boom! Kesengsaraan iblis Kaisar Dewa lainnya jatuh. Kekuatan dahsyat badai petir telah menghancurkan puluhan planet di sekitarnya menjadi berkeping-keping. Menghadapi petir iblis penghancur dunia ini, Lin Sutong telah menyerah dalam hatinya. Energi dari manik-manik keberuntungan telah habis. Dia sama sekali tidak tahan menerima pukulan ini. Saudara Chen Yuan, selamat tinggal. Suara Lin Sutong belum selesai. Tiba-tiba, di atas langit berbintang, sesosok agung tiba-tiba muncul dari kehampaan, menghalangi antara Mo Lei dan Lin Sutong. Dengan paksa menahan pukulan fatal ini untuknya. Apakah ini kesengsaraan iblis Kaisar Dewa? Tidak lebih dari itu. Chen Yuan mengenakan baju besi yang tak terkalahkan. Baju besi yang tak terkalahkan itu menahan 90,00% kerusakan petir sihir, dan persen sisanya ditanggungnya sendiri. Rasanya pun tidak terlalu sulit. Terlebih lagi, kekuatan fisik Chen Yuan telah ditempa oleh kesengsaraan Dewa Sembilan Warna, dan tingkat tiraninya sama sekali tidak kalah dengan Kaisar Dewa Alam Semesta tingkat atas. Tidak ada rasa sakit atau gatal sama sekali. Meskipun aku belum menembus ke Kaisar Dewa Alam Semesta, sepertinya bukan masalah besar untuk melewati baptisan kesengsaraan iblis Kaisar Dewa terlebih dahulu. Domain lubang hitam, keluarlah. Ayo, biarkan aku menyerap sedikit lebih banyak kekuatan perampokan kali ini, aku belum cukup menyerapnya terakhir kali. Menurut aturan alam semesta, jika seseorang yang melewati bencana bertemu dengan orang luar untuk membantunya, kekuatan petir kesengsaraan akan meningkat secara eksponensial. Jadi aku ingin membiarkan orang-orang kuat lainnya membantumu melewati bencana. Sebenarnya, itu tidak ditetapkan. Sebagian besar hal semacam ini hanya dapat dilakukan sendiri. Tapi Chen Yuan berbeda. Dia memiliki pengalaman berhasil membantu Gu Yuezi melewati kesengsaraan. Jadi pertama kali masih mentah dan kedua kalinya sudah matang. Sambil memulihkan 20 miliar poin penguatan, dia juga melahap gelombang kekuatan Ji-Yun. Darah itu sepadan. Saudara Chen Yuan. Sungguh. Saudara Chen Yuan. Aku baru tahu bahwa tidak peduli seberapa kasar dia padaku, tidak peduli seberapa tidak berperasaannya dia berkata padaku, pada akhirnya dia datang untuk menyelamatkanku. Dan begitu putus asa, begitu berdedikasi. Aku mengerti, akhirnya aku mengerti, saudara Chen Yuan, dia mencintaiku. Wow. Saat itu, mata Lin Sutong dipenuhi air mata, dan dia tidak bisa mengeluarkan suara. Air mata jatuh seperti tetesan hujan. Asalkan bisa dibuktikan bahwa Chen Yuan mencintainya, sekalipun dunia runtuh dan alam semesta hancur, lalu apa? Pada saat ini, Lin Sutong tampaknya mendapatkan motivasi yang tak terbatas. Kekuatan keberuntungan ratusan juta tahun di tubuhnya sepenuhnya terstimulasi dan terbangun. Lin Sutong. Keberuntungan plus 1. Keberuntungan saat ini, 105 poin. Ding. Lin Sutong, subjek penjilat anjing, tergerak oleh persahabatan putus asa tuan rumah untuk menyelamatkan hidupnya. Keberuntungannya menembus 105 poin, dan dia berhasil berevolusi menjadi raja penjilat anjing. Anjing penjilat ini sangat setia kepada tuan rumahnya, dan dia akan secara otomatis mengoptimalkan pemahamannya tentang semua pukulan dan penghinaan tuan rumah kepadanya, dan secara bertahap bergerak diam-diam. Ding! Hadiahkan tuan rumah plus 200 juta poin penguatan. Bab 1485. Poin penguatan yang tersisa milik tuan rumah saat ini, 271.560.000 poin. Chen Yuan terkejut sejenak. Ia tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Benar saja, dengan gelombang serangan ini, Lin Sutong semakin terjerat, langsung mencapai level Raja Penjilat Anjing. Perolehan poin penguatan juta oleh Chen Yuan seharusnya menjadi sesuatu yang membahagiakan, tetapi ia sama sekali tidak bisa tertawa. Kurasa akan lebih sulit lagi untuk melepaskan diri dari jeratan Lin Sutong. Tuanku, itu si pencuri Chen Yuan.
Baiklah, jika kau tidak masuk surga, tidak ada jalan ke neraka. Memanfaatkan kurangnya pembangkit tenaga Kaisar Dewa lainnya di umat manusia, Chen Yuan secara paksa melawan kesengsaraan iblis Kaisar Dewa demi wanita itu. Bahkan jika dia tidak mati, dia pasti akan menderita luka berat. Apakah tuanku memenggal kepalanya sekarang juga, atau mengambil tubuhnya? Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Kita tidak boleh membiarkan kesombongan ras manusia ini menjadi musuh ras suciku di masa depan. Kata Yang Mulia Zidian dengan bersemangat. Niat membunuh di mata avatar Kaisar Putih menghilang dalam sekejap. Dia sepertinya ingat bahwa Yang Mulia Zidian ini memiliki klon jiwa, tetapi klon jiwa lawannya relatif lemah, hanya di tingkat penguasa. Itu masih dalam tahap pertumbuhan. Jika dia menyerang untuk membunuh Yang Mulia Zidian saat ini, bahkan jika dia terbunuh, avatar pihak lain mungkin juga langsung mengetahui identitas aslinya. Kemudian fakta bahwa Bai Huang gagal merebut rumah, tetapi dimurnikan oleh Chen Yuan untuk menjadi klon kedua pihak lain, kemungkinan akan terungkap. Itu benar-benar tidak sepadan. Dalam situasi ini, aku khawatir aku hanya bisa bertarung dengan dewa dan memainkan sandiwara lain. Hanya dengan cara ini klon Kaisar Putih dapat lebih terjamin mendapatkan pijakan di ras parasit. Pikirnya di sini. Avatar Kaisar Putih segera mengangguk setuju kepada Yang Mulia Zidian. Benar, Kaisar memiliki niat yang persis seperti itu. Manusia Chen Yuan ini tidak bisa lolos dari telapak tangan Kaisarku. Tuanku bijaksana, kata Yang Mulia Zidian dengan kagum. Boom! Dentuman guntur keras lainnya mengguncang galaksi. Kaisar Emas Jiyun berguling liar. Kesengsaraan Kaisar Iblis menjadi semakin menakutkan karena campur tangan Chen Yuan. Tianwei yang berguling-guling roboh. Chen Yuan tak bergerak seperti gunung. Petir kesengsaraan yang mengerikan langsung menembus penghalang pusaran lubang hitam, dan menghantam Chen Yuan dan Lin Sutong dengan keras. Chen Yuan melangkah maju dan langsung memblokir semua serangan Jielei. Dia tidak menghindar atau mengelak, dan dia menerima semua luka itu sendiri. Lin Sutong semakin terharu hingga tak sanggup menahan diri lagi. Setiap petir kesengsaraan yang mengenai Chen Yuan, adalah luka fatal yang dia tangkis sendiri. Saudara Chen Yuan, dia tidak pernah berubah, dia masih pria yang rela memberikan segalanya untukku. Wow! Maafkan aku, Saudara Chen Yuan, aku benar-benar terlalu bodoh, aku hanya orang bodoh, aku bahkan terguncang olehmu karena penghinaan dan pelecehanmu padaku. Aku sangat hebat. Bagaimana aku bisa meragukan cinta antara kau dan aku hanya karena kau menghinaku, memukulku, dan sengaja mengucapkan kata-kata yang tidak berperasaan. Lin Sutong merasa sangat menyesal di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia sangat malu. Dia sama sekali tidak mengerti Chen Yuan. Dia hanyalah wanita egois dan sombong yang tidak pernah tahu bagaimana rasanya benar-benar mencintai seseorang. Adapun Chen Yuan, dia tidak pernah mengucapkan kata-kata manis. Tetapi semua yang dia lakukan cukup untuk membuktikan cinta dan pengabdiannya kepada dirinya sendiri, yang merupakan pengabdian tanpa pamrih. Bahkan orang yang tidak egois pun merasa sedih. Chen Yuan tidak tahu apa yang terjadi di pikiran Lin Sutong. Dia hanya tahu bahwa sejak dia memutuskan untuk menyelamatkannya, tentu saja itu tidak boleh menjadi kerugian. Kekuatan evolusi dan transformasi terkandung dalam kesengsaraan iblis Kaisar Dewa ini. Melalui pengurangan kerusakan dari baju besi yang tak dapat dihancurkan, dan kemudian mengubah energi. Sebuah badai petir. Setidaknya itu bisa bernilai puluhan ribu tahun pertobatan. 10 dao adalah 10 tahun. 100 dao adalah 1 juta tahun. Tentu saja, tidak ada yang bisa disia-siakan. Semuanya milik Lao Su. Jangan coba-coba untuk mengambil keuntungan darinya. Menunggu dewa tersebut sepenuhnya melahap gelombang awan perampok ini setara dengan setidaknya 1000 juta tahun kultivasi. Pada saat itu, diperkirakan hanya tinggal satu langkah lagi untuk menembus ambang batas Kaisar Dewa Alam Semesta. Jadi Chen Yuan tentu saja harus mati-matian menanggung semua badai petir itu. Cara berpikir Chen Yuan dan Lin Sutong benar-benar berbeda. Boom! Petir kesengsaraan lainnya jatuh. Chen Yuan membawa petir sihir Kaisar Dewa 9 Dao. Akhirnya, putaran ke-10 kesengsaraan Kaisar Dewa dan Iblis berakhir. Selanjutnya ada putaran ke-11, putaran ke-12, dan setiap putaran memiliki 9 dewa dan kaisar yang jatuh. Awalnya, menurut situasi normal, pada putaran ke-11, akan ada setidaknya 3 jam antara jatuhnya setiap petir kesengsaraan. Sejumlah waktu bernapas akan diberikan sepenuhnya kepada mereka yang melewati perampokan. Bagaimanapun, masih ada secercah kehidupan yang tersisa dalam bencana. Namun, karena serangan Chen Yuan, celah antara jatuhnya Jielei dipercepat secara signifikan. Secara khusus, Chen Yuan juga memanggil domain lubang hitam untuk melahap kekuatan Jiyun, yang tidak diragukan lagi memprovokasi aturan tertinggi. Akibatnya, Kaisar Dewa dan kesengsaraan iblis jatuh. Dari 3 jam semula, telah menjadi 1 menit. Hampir tidak ada ruang baginya untuk bernapas.
Apakah kecepatan jatuhnya petir malapetaka semakin cepat? Saatnya menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Boom, boom, boom. Cukup, kakak Chen Yuan, kumohon jangan menanggung ini lagi untukku. Jika kau terluka, aku lebih baik mati sendiri. Kumohon jangan melawan malapetaka Tuhan lagi untukku. Wuo, Lin Sutong menangis seperti hujan. Dan berteriak keras. Chen Yuan kesal. Pergi, jangan menghalangi jalanku. Apakah kau sudah gila? Pergi dari sini. Chen Yuan ingin mengumpat. Wanita ini benar-benar ingin mencegahnya menyerap kekuatan malapetaka petir. Sialan, tidak ada jalan keluar. Melihat Chen Yuan begitu kuat, Lin Sutong mengerti bahwa dia benar-benar keras kepala dan berhati lembut. Boom! Diiringi oleh petir sihir terakhir yang jatuh. Chen Yuan merasa pusing untuk sementara waktu. Petir terakhir dari kesengsaraan iblis Kaisar Dewa sebenarnya agak mirip dengan petir terakhir dari kesengsaraan Dewa Sembilan Warna. Langsung menuju sumber jiwa. Menghancurkan kesadaran jiwa dengan dahsyat. Tapi Chen Yuan pernah tertipu sekali, jadi, wajar saja jika dia tidak akan tertipu untuk kedua kalinya. Sistem, konsumsi 1000 juta poin peningkatan untukku untuk memulihkan sumber jiwaku. Ding! Setelah dikurangi 1000 juta poin peningkatan milik host, poin peningkatan host yang tersisa saat ini, 261.560.000 poin. Ding! Penguatan. Benar saja, dengan perbaikan tepat waktu dari kekuatan penguatan sistem, kesadaran jiwa Chen Yuan berhasil bertahan kali ini. Dan dengan penempaan Kaisar Dewa Kesengsaraan Iblis, transformasi jiwa semakin dipercepat. Kekuatan jiwa emas pucat itu menjadi semakin intens. Bahkan klon Kaisar Putih yang mengamati secara diam-diam pun terkejut. Karena dia jelas merasakan bahwa sumber jiwa avatar Kaisar Putih, dengan metamorfosis jiwa tubuh utama, tampaknya bahkan dia pun mulai bermetamorfosis. Asal jiwa Bai Huang juga mulai berubah menjadi jejak kekuatan jiwa emas terang. Hei, apakah ini kekuatan jiwa abadi? Tuanku, Anda benar-benar telah mengembangkan kekuatan jiwa abadi. Tuhanku, ini adalah potensi untuk menjadi penguasa dewa kosmik tingkat lanjut. Yang Mulia Zidian terkejut. Bab 1486. Jiwa abadi. Inilah ambang batas tertinggi yang dikejar oleh semua parasit di alam semesta untuk bertahan hidup. Begitu sumber jiwa sepenuhnya ditempa menjadi jiwa abadi, itu berarti langkah paling penting untuk menembus penguasa dewa alam semesta telah tercapai. Langkah ini mungkin tampak sederhana, tetapi sebenarnya sangat sulit. Di seluruh alam semesta, entah berapa banyak pembangkit tenaga tingkat dewa yang telah menghabiskan miliaran tahun kerja keras dan mengasah kemampuan. Tetapi pada akhirnya gagal mengambil langkah ini. Perbedaan langkah ini adalah perbedaan dunia. Yang Mulia Zidian hampir mulai gemetar di dalam jiwanya. Yang Mulia Kaisar Putih, benar-benar mengambil langkah yang sangat penting itu. Gembira, gembira, gemetar. Dia benar-benar mengikuti bos yang begitu hebat. Tunggu sampai hari ketika Kaisar Putih menembus penguasa dewa alam semesta. Maka statusnya akan naik secara alami. Tidak perlu lagi bekerja keras menjadi agen rahasia. Tuanku, bawahan saya akan mengikuti Anda sampai mati. Yang Mulia Zidian buru-buru mengungkapkan kata-kata tulusnya. Tiba-tiba, tepat pada saat ini, sebuah pesan penting tiba-tiba muncul di otak optik cerdas Yang Mulia Zidian. Ini adalah pesan rahasia dari bawahannya. Tuanku, sebuah berita yang menggemparkan alam semesta baru saja keluar dari lautan kekacauan. Dewa Kaisar Manusia dan Dewa Taiking telah jatuh ke lautan kekacauan satu demi satu. Insiden ini telah dikonfirmasi sejauh ini. 2 dari 3 dewa kosmik terkemuka umat manusia telah gugur. Setelah mendengar berita ini, semua ras telah mulai bergerak. Begitu kata-kata ini keluar, Yang Mulia Zidian langsung terkejut. 2 dewa kosmik tak tertandingi di umat manusia, telah gugur. Seharusnya aku sudah menduganya sejak lama. Dewa ini seharusnya sudah memperkirakannya sejak lama. Baru-baru ini, para pemimpin tingkat tinggi aliansi umat manusia telah sering bertindak. Mereka telah melakukan reformasi drastis dan memperkuat persenjataan mereka. Ternyata mereka bukan untuk tujuan berperang. Ini jelas hanya untuk melindungi diri sendiri. Benar saja, itu hanya gertakan. Tuanku, jatuhnya 2 dewa kosmik umat manusia kali ini jelas merupakan kesempatan yang sangat baik untuk memimpin pasukan suci kita menyerang wilayah umat manusia. Aku khawatir semua ras di alam semesta tidak akan melepaskan kesempatan sekali seumur hidup ini. Kata Yang Mulia Zidian dengan bersemangat. Chen Yuan tidak menyangka. Berita itu bocor. Dan terungkap begitu cepat. Sepertinya bencana akan segera dimulai. Alam semesta pada awalnya adalah tempat di mana yang lemah memangsa yang kuat. Sekarang setelah 2 dewa kosmik umat manusia jatuh, bagaimana mungkin ras alien itu tidak mengincar mereka? Mungkin bahkan Bima Sakti adalah medan perang utama pertama. Saat ini, Lin Sutong akhirnya berhasil melewati cobaan. Membawa irigasi yang belum pernah terjadi sebelumnya pada asal mula alam semesta.
Karena dia dulu mengandalkan kekuatan keberuntungan yang dikumpulkan oleh manik-manik keberuntungan selama ratusan juta tahun untuk secara paksa mengubah dirinya. Oleh karena itu, alamnya agak sia-sia dan fondasinya tidak stabil. Tapi sekarang dia telah berhasil melewati cobaan. Dan masih ada 3 bencana. Maka, kali ini, dia akan menebus semua irigasi alam semesta yang tidak dia dapatkan sebelumnya. Ini adalah hukum konservasi alam semesta. Boom! Diiringi oleh kekuatan asli yang tak terbatas, kekuatan itu mengalir deras ke tubuh Lin Sutong. Fondasinya yang semula tidak stabil menjadi sepenuhnya stabil. Bahkan basis kultivasi napasnya mulai meningkat dengan stabil. Krak! Alam kultivasi Lin Sutong tiba-tiba menembus lagi, mencapai peringkat ke-8 Kaisar Dewa. Krak! Suara teredam lainnya. Ini, tingkat ke-9 Kaisar Dewa. Kecepatan terobosannya membuat Chen Yuan terdiam. Benar saja, dunia masih bergantung pada keberuntungan. Betapa beruntungnya, hanya satu kesempatan saja bernilai puluhan juta tahun kerja keras orang lain. Benar saja, ada perbedaan antara manusia. Saudara Chen Yuan, aku telah mencapai terobosan. Terima kasih telah membantuku mengatasi cobaan. Aku tidak membantumu melewati bencana. Percaya atau tidak, aku hanya mencoba memulihkan kerugianku. Itu saja. Tidak ada hubungannya denganmu. Jadi kau tidak perlu berterima kasih padaku, tidak ada hubungan antara kita. Tidak hari ini, tidak besok, dan tidak di masa depan. Chen Yuan berkata dengan nada yang sangat acuh tak acuh. Jika itu terjadi sebelumnya, Lin Sutong mungkin masih akan sedikit sedih ketika mendengar kata-kata ini. Namun setelah terbiasa dengan sikap sarkastik Chen Yuan terhadapnya, dia sama sekali tidak merasakannya. Dia bahkan menganggap sikap acuh tak acuh Chen Yuan yang pura-pura itu agak lucu. Kau pikir aku masih akan tertipu olehmu? Jika kau benar-benar berhati dingin, kau tidak akan menembak barusan. Aku tidak akan tertipu olehmu. Pikir Lin Sutong dalam hatinya. Boom! Pada saat ini, mutasi beregenerasi. Kaisar putih dari ras alien itu berubah menjadi seberkas cahaya lagi dan menyerang dengan tiba-tiba. Begitu dia menembak, itu adalah cakar penghancur, pukulan dahsyat. Tapi reaksi Chen Yuan sungguh luar biasa. Dalam sekejap mata, mereka bertarung dengan kaisar putih alien itu. 2 badai medan yang mengerikan menyapu. Lihat, itu kaisar putih lagi, dan dia benar-benar melancarkan serangan mendadak lagi. Bagaimana mungkin pencuri alien bajingan ini, yang begitu licik? Kaisar Dewa Agung Alam Semesta, bahkan bisa menyelinap ke Tianjiao ras manusiaku. Sungguh menjijikkan. Pemimpin Chen Yuan benar-benar hebat. Dia bisa bereaksi dalam situasi seperti ini. Dia benar-benar bisa melawan Kaisar Putih dari ras alien dengan basis kultivasi puncak yang mulia alam semesta. Baju zirah tempur di tubuh Tuan Yan kemungkinan telah mencapai tingkat peradaban tingkat 9. Bahkan serangan Kaisar Dewa pun tidak dapat menggoyahkannya, dan hampir tak terkalahkan. Masih ada beberapa pembangkit tenaga kosmik yang menyaksikan Kaisar Dewa melewati bencana di dekatnya. Tidak ada yang menyangka bahwa Kaisar Putih akan menjadi yang sudah tua, tingkat 6. Sudah berapa kali ini menjadi serangan mendadak? Bisakah kau menunjukkan sedikit harga diri? Berkat reputasimu sebagai Kaisar Putih Iblis Perang, kau kuat di alam semesta. Tetapi pada akhirnya, bahkan seorang yang mulia tingkat 10 dari ras manusia kita pun tidak dapat berbuat apa-apa. Ah, Chen Yuan, kau seperti kura-kura yang tak tergoyahkan. Jika kau tidak memiliki baju zirah yang tak dapat dihancurkan, aku akan membunuhmu dalam sekejap. Tunggu aku, para pencuri umat manusia, dan dengarkan aku. 10 hari lagi, aku sendiri akan memimpin pasukan para suci dan menaklukkan galaksi Bima Sakti. Kalian semua harus mati. Raungan. Aku melihat avatar Kaisar Putih meraung marah. Seketika, dia mengucapkan beberapa kata kasar, dan akhirnya membawa Yang Mulia Zidian ke dalam seberkas cahaya, menghilang ke dalam galaksi yang luas. Kaisar Putih kecil, berani berbicara omong kosong di depan dewa ini. Jika kau ingin bertarung, aku akan berjuang. Aku adalah penguasa galaksi, dan aku akan mempertahankan galaksi sampai mati. Setiap pencuri alien yang berani menyerang galaksi, akan kubalas dengan darah. Chen Yuan juga mengucapkan kata-kata kasar. Mendengar bahwa Kaisar Putih akan memimpin pasukan untuk menyerang Bima Sakti, banyak tokoh kuat di alam semesta segera melaporkan masalah ini kepada para petinggi aliansi ras manusia. Tidak ada yang bisa kulakukan tentang avatar Kaisar Putih yang sengaja menyatakan perang. Sekarang berita tentang kematian Dewa Penguasa ras manusia telah terungkap. Untuk mencegah serangan perang mendadak, hal itu menyebabkan kerugian besar. Akan lebih baik jika avatar Kaisar Putih memimpin dalam menyatakan perang, sehingga setidaknya memberi para petinggi ras waktu untuk bersiap. Perang akan segera dimulai. Jika klon Kaisar Putih bertindak sebagai kepala pelatih klan parasit, setidaknya Bima Sakti dapat diselamatkan. Bab 1487. Saat ini, penduduk bumi biasa. Terhadap kekacauan yang terjadi di langit berbintang,
mereka pada dasarnya berada dalam keadaan ketidaktahuan. Baru-baru ini, di ruang angkasa yang jauh itu, selalu ada berbagai penampakan langit dan bumi. Cahaya ilahi 9 warna meledak dalam waktu singkat. Setelah beberapa saat, terdengar lagi dentuman guntur yang keras. Untuk sementara, langit dan bumi gelap, dan matahari serta bulan tidak bercahaya. Setelah beberapa saat, semua peralatan komunikasi lumpuh secara kolektif. Tetapi orang-orang di bumi bukanlah orang bodoh. Mereka dapat secara samar-samar menebak bahwa serangkaian kekacauan baru-baru ini semuanya terkait dengan kapal perang luar angkasa alien yang tiba-tiba turun. Baru-baru ini, jumlah kapal perang luar angkasa yang turun di dekat bumi langsung melampaui ratusan juta. Kapal perang baja hampir memenuhi seluruh ruang angkasa luar bumi. Banyak sekali kekuatan kosmik alien turun ke bumi satu demi satu. Tetapi kekuatan alien ini tidak melakukan apapun untuk membahayakan penduduk bumi. Mereka tampaknya berkumpul dengan sangat teratur di dekat perairan segitiga Bermuda. Hanya sesekali, akan ada beberapa alien kuat yang terbang di langit, melayang di atas kota-kota besar di bumi, menyebabkan banyak orang biasa berseru kagum. Beberapa alien kuat ini memiliki sayap, beberapa memiliki 3 mata, beberapa menyerupai elf, beberapa memiliki ekor, dan beberapa adalah raksasa dengan tinggi lebih dari 10 meter. Beberapa alien ini sesuai dengan estetika manusia bumi. Beberapa sama sekali tidak sesuai dengan estetika manusia bumi. Bentuknya berbeda-beda, tetapi pada dasarnya sangat mirip dengan manusia. Ada juga banyak ras alien yang persis sama dengan manusia bumi. Kemunculan alien-alien kuat ini seketika menggulingkan teori evolusi Darwin. Hal ini juga membuat semua orang percaya bahwa mungkin manusia bumi sendiri adalah imigran alien. Hanya saja nenek moyang mereka telah melupakan sejarah aslinya. Tapi bagaimanapun, ini tidak penting lagi. Karena manusia bumi telah menemukan dunia baru. Ternyata ada banyak peradaban kuat, dan masih ada ruang yang lebih luas. Ternyata, ranah para yang kuat sebenarnya mencakup tingkat langit berbintang, tingkat bintang, tingkat galaksi, tingkat penguasa kosmik, tingkat terhormat kosmik, tingkat kaisar dewa kosmik, dan bahkan di atas tingkat kaisar dewa kosmik, ada bos-bos yang lebih kuat lagi. Dan orang terkuat di bumi sebelumnya hampir tidak mencapai level langit berbintang. Ini luar biasa. Orang-orang di bumi begitu lemah sehingga mereka menjadi seperti ini. Mungkinkah alien yang kuat mampu mengalahkan seluruh dunia? Setelah memahami situasi mereka sendiri, orang-orang tingkat tinggi di bumi itu mulai berpikir. Satu persatu, mereka mulai berusaha sebaik mungkin untuk berteman dengan alien-alien kuat dari alam semesta. Dan seiring pulihnya energi bumi dan menjadi lebih cocok untuk kultivasi, masing-masing dari mereka ingin menyembah alien-alien kuat itu sebagai guru mereka. Berdoa untuk menemukan jalan menuju umur panjang. Terutama mereka mendengar bahwa selama mereka menembus level langit berbintang, mereka dapat memiliki umur setidaknya beberapa ribu tahun. Jika mereka menembus level bintang, mereka dapat hidup selama puluhan ribu tahun. Jika mereka menembus level galaksi, mereka dapat hidup selama ratusan ribu tahun. Semua petinggi bumi menjadi gila. Gembira. Benar-benar ada kekuatan keabadian, awet muda, dan kekuatan untuk melintasi kehampaan alam semesta dengan kekuatan tubuh. Siapa yang tidak akan tergoda? Ini sepadan meskipun harus mengorbankan segalanya. Kebetulan saja para alien perkasa ini juga menemukan bahwa penduduk bumi tampaknya sangat berbakat. Mungkin karena energi bumi terlalu tandus pada awalnya, sehingga kehidupan asli di bumi tampak sangat lemah. Tetapi setelah pemulihan energi, tingkat pertumbuhan normal manusia di bumi sebenarnya jauh melebihi tingkat rata-rata alam semesta. Setiap penduduk bumi adalah bibit yang baik. Luar biasa. Dan jika Anda menjadi guru bagi orang-orang di bumi, Anda mungkin bisa mendapatkan hak untuk tinggal di bumi secara gratis. Ini uang haram. Tidak mungkin. Siapapun yang menciptakan putra langit telah mengeluarkan perintah. Untuk memasuki bumi selama 1 hari, Anda perlu membayar 1000 juta koin galaksi, yang sangat mahal. Hampir tidak bisa dibedakan dari mencuri uang. Tetapi setelah mengetahui bahwa ada harta karun rahasia Tuhan di bumi, para jenius kosmik ini tetap berbondong-bondong mendaftar. Undian bahkan telah mencapai 10 tahun kemudian. Setelah mendaftar, mereka hanya dapat tinggal di bumi paling lama 1 tahun. Ada biaya tambahan untuk memasuki ruang rahasia Dewa Master. Kecuali Kaisar Dewa Alam Semesta yang dapat keluar masuk secara gratis, bahkan Yang Mulia Alam Semesta yang tak terkalahkan pun harus membayar. Asap selalu membutakan mata uang. Kau bisa lihat bahwa tanah suci keluarga semuanya dipilih dari penjahat kelas atas di galaksi-galaksi besar untuk dibina, dan mereka dapat memasuki tanah suci manusia secara gratis sekali setiap 5000 tahun. Mengapa kau hanya menerima uang? Selain itu, tampaknya jika kau bergabung dengan armada galaksi yang didirikan oleh Yanzong, kau akan mendapatkan keuntungan khusus. Hahaha, aku, Zhu Yuanxin, akhirnya berhasil menembus ke tingkat langit berbintang. Kau tidak menyangka,
kan, bahwa tuan muda ini akan memiliki kesempatan yang tak tertandingi untuk berhasil bergabung dengan kekuatan alam semesta. Dan guru tuan mudaku adalah pembangkit tenaga tingkat galaksi sejati. Alam semesta telah kuat selama jutaan tahun. Dengan bantuan guru, aku mengambil jantung rumput 10.000 tahun, dan kunci gen terus menerobos, langsung mencapai tingkat langit berbintang, dan aku juga berlatih kekuatan tertinggi alam semesta. Chen Yanluo, bukankah kau menamparkan wajahku terakhir kali? Meskipun ayahmu Chen Yuan dan ibumu Ye Han, lalu kenapa? Bisakah kau dibandingkan dengan pembangkit tenaga tingkat galaksi? Kali ini, kau memang ditakdirkan untuk dihancurkan olehku. Aku pasti akan menginjak-injakmu. Kau tidak akan pernah bisa bangkit lagi seumur hidupmu, dasar sampah. Kata Zhu Yuanxin dengan angkuh. Pergi ke Akademi Mou hari ini, dia pasti akan menamparkan wajah saudara-saudara Chen itu. Dia ingin orang-orang tahu bahwa bahkan orang terkuat di bumi dulu, Presiden Yan, dia, Tuan Muda Zhu, tidak peduli lagi. Menurut guru, dibutuhkan setidaknya beberapa ratus ribu tahun untuk berkultivasi hingga tingkat galaksi, bahkan untuk para jenius terbaik di alam semesta, dibutuhkan hampir 10.000 tahun. Dan sudah berapa lama sejak Chen Yuan meninggalkan bumi? Kurang dari 20 tahun. Sehebat apapun dia, level apa yang bisa dia capai? Bisakah dia menyentuh sehelai rambut pun dari pembangkit tenaga tingkat galaksi? Mungkin dalam 10 tahun, bahkan aku bisa mengalahkan si perokok itu. Kau, Chen Yanluo, sampah masyarakat, dan kau berani berpura-pura agresif di depan tuan muda ini. Aku benar-benar ingin kau terlihat baik. Chen Yanxi, dia pasti akan menjadi wanita tuan muda ini. Di kediaman Chen, Lan Xingyue sedang membantu Chen Yanluo dan Chen Yanxi untuk membangkitkan darah mereka. Ye Han, Qin Wushuang, Xiao Ruoyu, Zhao Yuqi, He Ziying, Wang Mengmeng, Lin Ziluo, Qin Bingsui, Gao Suanyin, Chu Yumo, Zhou Ruoxi, Su Lele, Qin Qian, Niwen Xiuzi, Yao Qingtan, Jiang Manying, Wei Ziling, Yue Lingsuang, Suan Yuan Duo, Tina Morgan, Bai Yuxishi, Yan Xiaowu, Sui Mengrou, dan lainnya. Pada dasarnya, mereka semua telah berkumpul di kediaman Chen. Bahkan Wang Cai, robot tingkat pikometer, ditinggalkan oleh Chen Yuan di kediaman Chen. Aku baru saja bertemu kakak Chen Yuan, dan dia pergi lagi, dan dia belum kembali selama lebih dari 3 bulan. Bencana yang tak terbayangkan telah terjadi di bumi. Itu sudah melibatkan tingkat yang mulia semesta dan kaisar dewa semesta. Ini bukan sesuatu yang bisa kita campuri. Yang bisa kita lakukan adalah melindungi kediaman keluarga Chen sebisa mungkin sebelum kakak Chen Yuan kembali, kata Bai Yuxi. Akhir-akhir ini aku selalu merasa seolah-olah seseorang yang sangat dekat denganku akan muncul, tapi aku tidak tahu kenapa aku merasa seperti ini. Kata Yan Xiaowu dengan wajah bingung. Bab 1488. Saat ini, Chen Yanluo telah menelan harta karun tertinggi matahari, cairan inti abadi. Cairan inti abadi adalah cairan psikis yang dihasilkan di dalam sebuah bintang. Umumnya, hanya satu tetes yang dapat dihasilkan setiap 10 tahun, dan sebotol kecil hanya dapat dihasilkan setiap tahun. Nilai cairan spiritual berharga ini sangat tinggi. Setiap tetes bernilai 100 juta koin alam semesta. Chen Yuan langsung membeli 3 botol, dan penjaga dewa alam semesta yang terhormat mengantarkannya sendiri. Chen Yanluo telah meminum setetes. Tubuhnya tiba-tiba menjadi panas seperti api. Dia menahan rasa sakit terbakar api sepanjang waktu. Tidak, aku benar-benar harus bertahan. Ayahku adalah Tuan Yan. Dia adalah pemimpin terbesar di bumi. Sebagai putra Tuan Yan, bagaimana aku bisa menghina reputasi ayahku? Bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah menjadi sampah. Sakitnya hari ini, dan aku tidak akan pernah menyerah. Meraung. Pikirkan semua penghinaan dan ejekan selama bertahun-tahun ini. Chen Yanluo sangat teguh di dalam hatinya. Orang lain mengira dia hanyalah seorang anak kecil dan belum pernah mengalami kesulitan, tetapi hatinya telah menderita selama bertahun-tahun. Sekarang ada kesempatan untuk menjadi lebih kuat, dan dia tidak akan pernah menyerah begitu saja. Dia ingin memberitahu semua orang yang meremehkannya dan menindasnya bahwa dia bukanlah orang yang tidak berguna. Pada saat yang sama, Chen Yanxi juga mengambil harta karun tertinggi Taiyin, Qingling Sensui. Air ini berasal dari jedi kosmik, dan kesulitan untuk mendapatkannya bahkan lebih langka daripada cairan inti konstan. Nilainya juga sangat tinggi. Chen Yuan membeli 10 botol sekaligus. Pada saat ini, kedua anak itu telah mencapai momen kritis untuk membangkitkan tubuh ilahi mereka. Bai Yuxi dan Lan Xingyue secara pribadi melindungi kedua anak itu. Ye Han cemas seperti semut di wajan panas. Akhirnya, dengan penuh penderitaan, Chen Yuanluo dan Chen Yanxi pingsan. Tidak, mereka mungkin gagal untuk bangkit. Apa yang terjadi? Mengapa kebangkitannya gagal? Apakah bakat kedua anak ini benar-benar biasa saja? Ye Han bertanya dengan khawatir. Bukan begitu masalahnya.
Alasan kegagalan kebangkitan kemungkinan besar adalah kekuatan tubuh ilahi Anda sendiri jauh melampaui imajinasi, sehingga perkembangannya terlalu sulit. Setetes cairan inti abadi dan setetes air roh jernih jauh dari cukup, dan mungkin dibutuhkan lebih banyak. Kekuatan multi obat merangsang kebangkitan tubuh ilahi. Lan Xingyue menganalisis secara rasional. Lalu apa yang harus dilakukan sekarang? Dengan aku melindungi mereka dari hukum, mereka baik-baik saja untuk sementara waktu, tetapi mereka mungkin harus menanggung rasa sakit ini beberapa kali lagi. Akan sangat bagus jika Chen Yuan ada di sini, atau Gu Yinghan Suang, dan kedua orang yang terhormat juga ada di sini. Mereka lebih kuat dan dapat mempercepat penyerapan cairan ilahi untuk membantu kedua anak ini menyerapnya. Seharusnya berhasil dalam sekali percobaan. Lan Xingyue tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Tingkat kekuatan Lan Xingyue hampir tak terbendung. Dia mungkin akan segera melewati kesengsaraan dewa tertinggi. Saat ini, Chen Yuan sudah mulai kembali ke bumi. Hanya saja ada tamu tak terduga yang mengikutinya. Chen Yuan tidak repot-repot memperhatikannya. Ding! Terdeteksi bahwa dunia induk kerajaan Tuhan menyerap terlalu banyak energi, dan sudah terlambat untuk mencernanya. Hal itu telah menyebabkan beban besar pada penghalang ruang dunia kerajaan Tuhan. Mohon cerna 1000 juta poin penguatan dan perbaiki penghalang dunia kerajaan Tuhan, agar konversi energi dapat diselesaikan dengan cepat. Kalau begitu, mari kita mulai transformasinya. Ding! Setelah dikurangi 1000 juta poin peningkatan milik induk, poin peningkatan yang tersisa saat ini adalah 261.560.000 poin. Ding! Transformasi. Transformasi selesai. Kurang dari 1 jam kemudian, Chen Yuan mentransformasikan kekuatan Ji Yun yang setara dengan 1000 juta tahun pertobatan. Rasanya sangat transparan dari atas ke bawah, dan bahkan area ruang dunia kerajaan Tuhan menjadi lebih stabil, dan telah meluas sekitar sepertiga. Keren! Jika itu adalah pembangkit tenaga kosmik lain, dibutuhkan hampir 10 tahun untuk sepenuhnya bertransformasi setelah menyerap sejumlah besar energi kosmik. Tetapi Chen Yuan hanya membutuhkan waktu 1 jam. Dia tidak hanya menyerapnya dengan cepat, tetapi juga bertransformasi lebih cepat. Saatnya membantu mereka yang terikat oleh anjing untuk meningkatkan kekuatan mereka. Tingkat pertumbuhan kekuatan Lin Sutong jauh di luar dugaanku. Aku tidak pernah berpikir bahwa dia bisa menjadi pembangkit tenaga peringkat ke-9 Kaisar Dewa, dan dia juga memberikan ratusan juta poin penguatan. Jangan bahas ini dulu, tetapi contohnya sudah cukup untuk menunjukkan bahwa selama target yang dijilat anjing tumbuh dengan cepat dan menyelesaikan transformasi yang luar biasa, itu dapat memberikan poin penguatan yang lebih tinggi. Dan jika kamu membelanjakannya pada benda yang dijilat anjing, kamu bisa menggunakan emas yang dijilat anjing. Biarkan mereka mengambil banyak material alami tingkat atas dan harta karun bumi, dan bayarkan beberapa poin penguatan untuk mencegah target jilatan anjing meledak dan mati. Ngomong-ngomong, bantu mereka meningkatkan gelombang kualifikasi, dan mereka dapat sepenuhnya menghasilkan banyak pembangkit tenaga jilatan anjing secara massal. Dengan cara ini, mungkin Anda bisa mendapatkan lebih banyak poin penguatan, dan pada saat yang sama, jilatan anjing menjadi lebih kuat, dan Anda juga dapat memiliki lebih banyak kekuatan perlindungan diri dalam situasi kacau berikutnya, sehingga menghindari pengurangan 10 kali lipat poin penguatan sekali mati. Selain itu, jika jilatan anjing menyebabkan bencana, saya juga dapat mengambil kesempatan untuk menyerap gelombang energi. Energi yang diberikan oleh peringkat dewa penguasa dapat menghemat hampir 100 juta tahun penebusan. Jika Anda datang puluhan kali, Anda hampir dapat menembus Kaisar Dewa Alam Semesta. Sudah. Jika Anda memberitahu pembangkit tenaga kosmik lainnya, Chen Yuan ini sebenarnya dapat menggunakan Transcending Tribulation untuk berlatih, menghemat jutaan tahun kerja keras sekaligus. Aku khawatir ini akan sangat mengejutkan sehingga tidak bisa ditambahkan dalam sekejap. Ini sangat menyimpang sehingga bukan manusia. Bahkan Dewa Waktu, yang pernah memiliki armor abadi, tidak pernah memikirkan operasi seperti itu. Karena ini bukan soal menyerap energi. Melainkan, meskipun kau menyerap energi yang cukup, tubuhmu tidak akan mampu menanggungnya, dan akan membutuhkan waktu untuk mencernanya secara perlahan. Bahkan jika dunia kerajaan dewa menyerap energi, akan membutuhkan waktu tertentu untuk mengubahnya secara perlahan. Jika tidak, terlalu banyak energi yang dihirup akan menyebabkan kelebihan energi, menyebabkan beban serius pada tubuh, dan bahkan meledakkan penghalang ruang kerajaan dewa. Kerajaan dewa akan hancur sendiri. Konsekuensinya bahkan lebih serius. Jadi meskipun Dewa Waktu memiliki armor abadi saat itu, dia tetap mengikuti proses bertahap. Bagaimanapun, akan lebih aman untuk menembus Kaisar Dewa Alam Semesta jika kau harus stabil di tingkat yang mulia selama jutaan tahun, bukan? Fondasinya juga lebih kokoh. Tapi Chen Yuan sama sekali tidak memiliki kekhawatiran ini. Selama tubuh tidak mampu menahannya, gunakan gelombang titik penguatan untuk menstabilkannya tepat waktu. Jika dunia kerajaan Allah menyerap terlalu banyak energi,
Anda juga dapat menggunakan titik penguatan untuk mengubahnya, dan ruang dunia kerajaan Allah dapat diperluas dalam sekejap. Penyerapan dan pemanfaatan yang sempurna. Ia sama sekali tidak membutuhkan proses pencernaan. Ini menghemat banyak waktu. Oleh karena itu, bukan berarti jika tingkat kultivasi dinaikkan terlalu cepat, fondasinya pasti akan menjadi tidak stabil. Sueba belajar dengan sangat cepat, dan pengetahuan dasarnya sama kuatnya dengan yang lain. Memikirkan hal ini, Chen Yuan sudah tidak sabar. Di dalam harta karun rahasia dewa, aku juga telah mengumpulkan banyak harta dan ramuan, beberapa di antaranya adalah harta karun langka di alam semesta, dan usianya telah mencapai ratusan juta tahun. Jika ramuan berharga ini diminum, paling buruk akan setara dengan puluhan juta tahun penebusan dosa, bukan? Terlalu ganas dan mudah meledak dan mati. Tapi semua ini bukan masalah. Bab 1489. Rumah keluarga Chen. Chen Yanluo dan Chen Yanxi, kedua kakak beradik itu, sudah bangun. Mereka tidak menyangka bahwa setelah berusaha keras, mereka tetap gagal untuk bangun. Kakak, apakah kita benar-benar tidak berguna? Apakah mereka berbohong kepada kita, bahwa kita sama sekali tidak memiliki tubuh ilahi? Kakak, jangan berkecil hati. Bukankah Bibi Xingyue dan Bibi Xiaobei sudah memberitahumu? Tubuh ilahi kita terlalu kuat, jadi lebih sulit untuk dikembangkan. Ketika ayah kembali, kita pasti akan bisa membangkitkan tubuh ilahi. Chen Yanxi menghibur. Aku tidak tahu kapan ayah akan kembali, ayo kita pergi ke sekolah dulu. Chen Yanluo menggelengkan kepalanya, hatinya sudah mulai goyah. Baru saja sampai di Akademi Mou. Dia bertabrakan langsung dengan Zhu Yuanxin. Berhenti. Chen Yanluo, aku sudah tidak melihatmu selama beberapa bulan, tapi kau telah banyak berubah. Sekarang energi bumi sedang pulih, semua murid sekolah sihir dan seni bela diri kita telah meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Bukankah ibumu putri keluarga Ye, dan bukankah ayahmu perokok terkenal? Ingat URL. Mengapa, setelah kembali ke tempat peristirahatan selama beberapa bulan, kau masih saja tidak berguna dan bahkan belum membuka kunci gen tingkat pertama? Ayahmu begitu kuat di bumi, mengapa kau melahirkan anak yang tidak berguna seperti ini? Bukankah mungkin ibumu mencuri dari seseorang? Kau sama sekali bukan putra Tuan Yan. Aku benar-benar tidak percaya bahwa putra Tuan Yan bisa sebegitu tidak berguna. Ini konyol. Zhu Yuanxin berkata dengan nada menghina di wajahnya. Tuan Muda Zhu, jangan berkata apa-apa, bagaimanapun juga dia Tuan Yan. Seorang teman sekelas di sebelahnya dengan ramah mengingatkannya. Hehe. Jadi bagaimana dengan Tuan Yan? Tuan muda ini sekarang telah bergabung dengan Sekte Lord Kuntong, dan guruku adalah pembangkit tenaga tingkat galaksi yang terkenal, jadi bagaimana dengan Tuan Yan? Bajingan ini sungguh tidak berguna sampai-sampai masuk kelas terakhir Akademi Sihir dan Seni Bela Diri. Kelas yang bagus, aku hanya menolak untuk menerimanya. Zhu Yuanxin, kau boleh menghinaku, tapi, kau tidak boleh menghina orang tuaku. Chen Yanluo meraung dengan mata merah. Oh, jadi bagaimana jika aku menghinamu? Jadi bagaimana jika aku menghina orang tuamu, apakah kau masih berani memukulku? Kau bajingan. Chen Yanluo meraung dan menyerbu maju. Tapi yang terjadi selanjutnya adalah lawannya menendangnya dengan tendangan secepat kilat. Dasar sampah, aku bahkan tidak menggunakan 1% pun kekuatanku. Aku takut jika aku menggunakan sedikit kekuatan, aku akan menendangmu sampai mati. Hanya seekor semut sepertimu, berani menantang yang mulia tuan muda ini. Kau terlalu percaya diri. Zhu Yuanxin melangkah maju dan langsung menginjak dada Chen Yanluo, mempermalukannya di depan semua teman sekelasnya. Sampah tetap sampah, semua orang sudah melihatnya. Bukan aku yang ingin menindas teman sekelasku, tapi dia yang melakukannya duluan. Wosh! Tepat pada saat ini, seberkas cahaya melesat. Chen Yuan, mengenakan baju zirah perang, tiba-tiba turun. Dia benar-benar tidak menyangka putranya akan begitu dipermalukan dengan diinjak-injak di tanah. Snapet! Diiringi suara teredam, Zhu Yuanxin terlempar jauh tanpa terlihat bayangannya. Apa yang terjadi? Ayah, teriak Chen Yanxi. Ayah! Maafkan aku. Chen Yanluo menundukkan kepalanya, sangat malu. Dia benar-benar tidak ingin ayahnya melihat sisi dirinya yang tidak berguna seperti itu. Apakah dia memukulmu? Tanya Chen Yuan dengan suara berat. Ya, lalu kenapa kau tidak membalas? Aku tidak bisa mengalahkannya. Chen Yanluo terus menundukkan kepalanya. Baiklah, aku akan memberimu kekuatan sekarang, ayo, hancurkan anggota tubuhnya. Chen Yuan menatap. Tiba-tiba, sepertinya ada energi tak terbatas di sekelilingnya, berkumpul dengan gila-gilaan di tubuh Chen Yanluo, kunci gen tingkat pertama terbuka, dan kunci gen tingkat kedua terbuka. Dalam sekejap, dia membuka kunci gen tingkat ke-10 di depan mata semua orang. Sekarang kau punya kekuatan, bagaimana dia bisa memukulmu, kau akan membalas 10 kali lipat. Aku. Chen Yanluo melihat kekuatan ledakan di seluruh tubuhnya, dan sebenarnya menjadi sedikit ragu.
Apa? Putraku Chen Yuan telah diintimidasi, apakah dia bahkan tidak punya keberanian untuk melawan? Tidak, ayah. Dengan mata merah, Chen Yanwo tiba-tiba menyerbu ke arah Zhu Yuanxin. Kau sampah, berani-beraninya kau, tuanku adalah Tuan Kuntong, berani-beraninya kau memukulku. Zhu Yuanxin ingin melawan balik, tetapi tiba-tiba mendapati tubuhnya membeku dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Kenapa aku tidak berani? Zhu Yuanxin, mari kita hitung dendam lama dan baru bersama hari ini, aku sudah lama ingin menghajarmu. Peng, 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 krak. Chen Yanwo menjatuhkannya dengan satu pukulan, dan mendapati bahwa lawan yang dulunya tangguh ini tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan Dot dan semua rasa malu dari masa lalu membuncah di hatinya. Dia tiba-tiba menginjak anggota tubuh lawannya, menghancurkannya hidup-hidup. Zhu Yuanxin, kau tak pernah menyangka akan menang hari ini. Ah! Dasar anjing, sampah tak berguna, tunggu saja aku, tuanku tidak akan membiarkanmu pergi. Chen Yuan, jika kau menindas yang kecil dengan yang besar, aku akan membuatmu menanggung akibatnya. Boom! Pada saat ini, sebuah jimat giok hancur berkeping-keping, berubah menjadi aliran cahaya, dan melesat lurus ke langit. Jimat giok untuk bantuan. Chen Yuan menatapnya dengan acuh tak acuh. Kurang dari 1 menit kemudian, jimat giok itu mengirimkan sinyal. Lalu seorang pembangkit tenaga tingkat bintang datang menghantam. Siapa yang berani menindas murid ini, kalian semut di bumi, apakah kalian tidak sabar? Asap, Tuan Asap. Yang Mulia Kuntong datang dengan agresif. Tetapi begitu melihat Chen Yuan, kakinya langsung lemas. Seluruh tubuhnya tercengang. Tuan, itu ayah dan anak mereka, saya mohon kepada Tuan untuk membunuh kedua bajingan ini, Anda harus membalaskan dendam murid ini. Zhu Yuanxin meraung dengan sangat menyedihkan. Diam. Dasar semut, berani menyinggung dewa, maafkan aku dewa, penjahat itu akan membersihkan rumahnya. Tuan Kuntong terhuyung, lalu berlutut gemetaran di depan Chen Yuan. Tubuhnya gemetaran tak terkendali. Jelas sekali, rasa takutnya telah mencapai puncaknya. Sialan. Nima ini adalah bos super yang bisa menyaingi kaisar alam semesta. Kenapa kau sampai terprovokasi oleh Lao Zi, Tian Dao, dan Seng Zi? Sialan kau. Tuan, kau. Dasar anjing, matilah. Tuan Kuntong tiba-tiba menamparkan Tuan Muda Zhu hingga menjadi abu. Mengejutkan. Mengerikan. Chen Yanwo, Chen Yanxi, termasuk teman-teman sekelas yang hadir, semuanya tercengang. Bab 1490. Tuanku, si penjahat tahu kesalahannya, saya mohon kepada tuanku untuk memberi si penjahat kesempatan untuk bertobat. Aku benar-benar tidak tahu bahwa binatang buas jahat ini akan begitu angkuh, bahkan berani menantang para dewa, si penjahat pantas mati. Pum pum pum. Aku melihat Tuan Kuntong berlutut di depan Chen Yuan gemetar, menundukkan kepalanya lebih dari selusin kali berturut-turut. Membuat lubang besar di ubin lantai. Seluruh tubuhnya jatuh ke tanah gemetar. Jelas, rasa takut telah mencapai titik ekstrim. Makhluk anjing melukaiku. Seberapa kuat asap itu selalu. Belum lama ini, si Tukong, yang baru saja menembus ke Kaisar Dewa Alam Semesta, langsung ditekan di kuali kekacauan, dan dikatakan bahwa dia akan dipenjara selama 10 tahun penuh. Bahkan Kaisar Alam Semesta seperti ini. Dia adalah pemula tingkat bintang, Nima bisa membunuhnya hanya dengan satu napas. Sungguh curang. Kau potong lenganmu sendiri sebagai hukuman, dan dewa ini dapat mengampuni nyawamu untuk sementara waktu. Terima kasih, Tuhan Yang Maha Esa, karena tidak membunuhku. Penjahat itu sangat berterima kasih atas kemurahan hati Tuhan Yang Maha Esa. Apa? Lord Kuntong meraung keras, menggunakan tangannya sebagai pisau, dia memotong lengannya sendiri tanpa ragu-ragu. Sangat tegas. Dibandingkan dengan nyawa, memotong lengan bukanlah masalah besar sama sekali. Saat ini, semua siswa Akademi Mou terkejut. Kalimat ringan Tuan Yan saja membuat pembangkit tenaga tingkat galaksi di alam semesta begitu ketakutan hingga hati dan kantung empedunya terbelah, dan dia langsung memotong lengannya. Kita juga harus berterima kasih kepada Tuan Yan karena tidak membunuhnya. Terlalu kuat. Sungguh arogan. Apakah ini orang terkuat yang mengguncang bumi saat itu? Bahkan di alam semesta, apakah dia masih begitu hebat? Chen Yanwo terkejut, dan merasakan keagungan ayahnya untuk pertama kalinya. Ternyata ayahnya begitu hebat. Jika sebelumnya tidak ada konsep yang jelas, maka saat ini, konsep itu secara bertahap menjadi jelas. Chen Yanxi juga terkejut. Untuk pertama kalinya, dia merasakan betapa aman dan percaya dirinya memiliki seorang ayah. Mulai hari ini, dia bisa dengan percaya diri mengatakan kepada orang lain, ayahku Pak Tembakau, kenapa tidak coba? Meskipun aku dan Chen Yanwo adalah teman sekelas, aku merasa seperti jatuh cinta pada ayahnya. Seorang gadis berusia 18 atau 19 tahun berkata dengan wajah genit. Petik 2. Yanxi, apakah ini benar-benar ayahmu? Bisakah kau memberiku rekening banknya? Saat ini,
Aku akhirnya mengerti mengapa ibuku begitu terobsesi dengan Tuan Yan saat itu. Dia menyesal menikahi ayahku selama 18 tahun. Meskipun ayahku sudah menjadi suami yang baik di mata orang lain dan seorang miliarder, tetapi ibu masih tidak puas, masih ada poster Tuan Yan di rumah. Ibuku tergila-gila padanya saat itu, dan sekarang aku hampir tergila-gila padanya. Tuan Yan benar-benar tampan. Sekelompok gadis muda menatap bintang emas. Setelah beberapa saat, Chen Yuan membawa Chen Yanluo dan Chen Yanxi kembali ke rumah Chen. Di sisi lain, Huo Linger mengikuti Ratu Xuanling ke harta karun rahasia dewa. Sejak Huo Linger datang ke bumi, dia juga memiliki firasat. Sepertinya seseorang yang terhubung dengan darahnya akan muncul. Perasaan ini semakin jelas. Huo Linger merasa sedikit gelisah di hatinya. Dia sebenarnya tahu mengapa. Mungkin, separuh lainnya, roh sejati Dewa Api Langit, akan segera muncul. Setelah Dewa Tianhuo yang mulia sepenuhnya terbangun, akankah dia masih Huo Linger? Akankah kepribadian dan ingatannya mengalami perubahan besar? Lalu ketika saatnya tiba, akankah dia masih mencintai kakak Yuan sebanyak sekarang? Jika dia menjadi Dewa Api, dia tidak akan mencintai Chen Yuan sebanyak sekarang, dan kehilangan pria yang paling dicintainya di hatinya. Dia lebih memilih untuk tidak bangun. Cukup puas dengan keadaan saat ini. Tuan, apa yang Anda pikirkan? Tanya Permaisuri Xuanling. Meskipun mahal sebagai bentuk penghormatan ratu. Tetapi ketika menghadapi Huo Linger, sikapnya sama seperti ketika dia menghadapi Dewa Vulkanik Langit, dia sangat hormat. Tidak ada apa-apa gelombang. Tuan, ini adalah kesempatan langka untuk memahami kitab suci kuno, dan umat manusia akan berada dalam kekacauan. Jika Anda dapat memahami kitab suci kuno ini dan memasuki perbendaharaan rahasia Dewa Guru, Anda mungkin memiliki kesempatan lain. Aku juga akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu kakak, menemukan roh sejati lainnya, memulihkan jiwa, dan berupaya mengembalikan kekuatanmu secepat mungkin. Terima kasih, Yang Mulia Permaisuri. Kau tidak perlu terlalu sopan, kakak, panggil saja aku Xuanling. Kata Permaisuri Xuanling dengan lembut. Membantu Huo Linger menyelesaikan jiwanya dan memulihkan ingatannya, sekarang tampaknya sudah mencapai titik tanpa penundaan. Krisis umat manusia semakin lama semakin serius. Sekarang, perlu untuk menemukan Dewa Sembilan Teratai dan kembali untuk memimpin situasi secara keseluruhan. Di seluruh aliansi umat manusia, dengan ratusan juta galaksi, saat ini hanya ada Dewa Sembilan Teratai yang memenuhi syarat untuk memimpin seluruh umat manusia. Mengumpulkan umat manusia menjadi satu lempengan besi, memanggil seluruh ras di bawah perintah para dewa kuno, dan melawan invasi ras asing. Jika tidak, umat manusia saat ini akan kacau. Semua kekuatan besar, faksi besar, keluarga besar, tidak ada yang akan mematuhi siapapun. Tidak ada yang memenuhi syarat untuk mengendalikan situasi secara keseluruhan. Dengan cara ini, mereka akan secara bertahap dimakan oleh ras asing, dan mereka akan dikalahkan satu persatu. Tetapi sekarang, tidak ada yang dapat menemukan Dewa Julian. Hanya ada Dewa Api. Dia adalah murid Dewa Sembilan Teratai, dan satu-satunya yang mengetahui tempat tersembunyi Dewa Sembilan Teratai. Namun, ketika Dewa Langit dan Api dipromosikan menjadi Kaisar Dewa, dia masih jatuh. Untungnya, roh sejati masih hidup, dan masih ada kesempatan untuk menyatukan jiwa dan memulihkan ingatan. Huo Linger adalah kunci untuk menemukan Dewa Penguasa Sembilan Teratai. Dia harus memulihkan ingatannya. Ini adalah tanggung jawab dan misinya. Permaisuri Xuanling seharusnya telah melihat pikiran Huo Linger. Sebenarnya, Tianhuo Shenzun dan Huo Linger adalah orang yang sama. Hanya saja ingatan dan identitasnya saat ini membuatnya sedikit takut bahwa dia akan menjadi orang lain. Meskipun ketika saatnya tiba, ingatan Huo Linger akan tetap terjaga. Tapi mungkin dia bukanlah dirinya sendiri pada saat itu. Tidak ada yang bisa menerima bahwa mereka tiba-tiba akan menjadi orang lain. Yang Mulia, Anda adalah Kaisar Dewa tertinggi, jadi Anda tidak perlu terlalu sopan kepada saya, tidak peduli apakah pendahulu saya adalah kakak perempuan Anda atau bukan, tetapi sekarang saya adalah Huo Linger, saya hanyalah penguasa alam semesta yang lemah, Anda benar saya terlalu sopan, saya benar-benar akan stres. Baiklah kalau begitu, Huo Linger, sebaiknya kau pelajari naskah suci kuno dengan baik dulu. Mantra pengumpul dewa yang kuucapkan padamu sepertinya sedikit bereaksi sebelumnya, mungkin sebagian dari jiwa sejati kakak perempuan ada di galaksi ini. Bahkan jika seluruh galaksi terbalik, aku pasti akan menyatukan kembali jiwa kakak perempuan. Kata Permaisuri Xuanling dengan tegas. Pada saat ini, Kaisar Salju, Kaisar Dewa Xiao kuno, Kaisar Dewa Taichu, Kaisar Api dan yang lainnya juga menerima informasi penting dari bawahan mereka. Sepertinya kabar kematian Dewa Ditian dan Dewa Taiking telah terungkap. Kaisar Dewa Awal mutlak menghela napas panjang. Tidak ada cara untuk melakukan ini, lagi pula, kertas tidak dapat menahan api. Kaisar Api menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh kesedihan. Kaisar Putih sudah melepaskannya.
10 hari kemudian, dia akan memimpin pasukannya untuk menyerang Bima Sakti. Sebagai kaisar dewa tertinggi di alam semesta, dia seharusnya tidak mengingkari janjinya. Kita harus mengirim pasukan bintang untuk menambah jumlah pasukan di Bima Sakti. Saya sarankan, evakuasi galaksi. Kaisar Dewa Gu Xiao merenung sejenak. Pada akhirnya, usulan itu diajukan. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Jika Anda mengevakuasi sebelum menemukan harta karun rahasia dewa di Bima Sakti, Anda akan mengevakuasi, dan paling buruk Anda akan menyerahkan galaksi ini. Awalnya, Bima Sakti adalah pusat persimpangan ras-ras utama. Dalam posisi yang sangat canggung. Tetapi galaksi ini tidak kondusif untuk pertahanan, dikelilingi oleh musuh. Sayang sekali jika dimakan tanpa rasa lalu dibuang, rasanya sangat hambar. Tapi sekarang harta karun rahasia Sang Guru Dewa telah ditemukan, apakah tidak mungkin untuk melepaskan harta karun rahasia Sang Guru Dewa? Benar, saran saya adalah untuk melepaskan harta karun rahasia Sang Guru Dewa. Gulungan giok warisan terpenting dan menara waktu dalam harta karun rahasia Sang Guru Dewa telah diambil, dan nilainya sangat berkurang. Jika kita hanya menghadapi serangan suku parasit saja, itu juga tidak masalah. Tapi saya khawatir klan teknologi, klan iblis, dan klan roh penanaman akan mengambil kesempatan untuk menyerang ras manusia saya. Saya sarankan untuk mundur ke galaksi Cihe, dan ada sejumlah besar susunan teleportasi bintang di galaksi Cihe, yang memudahkan pasukan pusat untuk memberikan dukungan kapan saja. Jika Anda tetap di Bima Sakti, Anda tidak hanya harus membangun kembali susunan teleportasi bintang, tetapi juga mengerahkan kembali pasukan Anda, yang juga akan memakan waktu dan tenaga. Selain itu, kabar tentang keberadaan harta karun rahasia Tuhan seharusnya sudah tersebar. Diperkirakan akan ada orang-orang kuat dari semua ras yang akan datang untuk memperebutkannya segera. Galaksi Bima Sakti mudah diserang dan sulit dipertahankan. Sangat mudah diserang oleh musuh, dan sangat sulit untuk mempertahankannya. Mempertahankan secara paksa tidak ada gunanya untuk situasi saat ini, lebih baik menyerah untuk sementara. Kata-kata Kaisar Dewa Gu Xiao juga berasal dari sudut pandang praktis, dan ada beberapa kebenaran dalam apa yang dia katakan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.